Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di perkuliahan Kalkulus 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real, di mana ini adalah topik awal atau masih pendahuluan sekali dari Kalkulus 1. Oke. Nah, kita ke klasifikasi sistem bilangan. Oke, ini nanti bisa dibaca. Saya akan langsung ke sini saja. Hubungan antar sistem bilangan yang tampil di sini terlihat ada 5 ya. Nanti bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, nah kita tahu bahwa ada himpunan bilangan asli, di mana himpunan bilangan asli itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Tidak ada batas di kanan itu, bahkan 1 juta pun masih termasuk himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli ini dinotasikan dengan huruf N besar yang seperti ini, di mana ini merupakan singkatan dari natural number atau simbol untuk natural numbers, di mana himpunan bilangan asli secara internasional notasinya emang seperti ini, yaitu huruf N besar. Nah, kemudian katakanlah himpunan bilangan asli ini ada di dalam suatu kotak. Nah, himpunan bilangan asli ini atau kotak yang isinya himpunan bilangan asli ini bisa dimasukkan ke dalam kotak yang lebih besar lagi, di mana isinya itu adalah himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu anggotanya adalah sama seperti himpunan, bisa dikatakan awalnya sama dengan himpunan bilangan asli tadi, tapi ditambahkan dengan bilangan 0. Jadi anggota himpunan bilangan bulat itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian termasuk negatifnya, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Itu juga merupakan himpunan bilangan bulat. Atau secara biar simpelnya dituliskan seperti ini ya, anggota himpunan bilangan bulat. 0, 1 atau negatif 1, 2 dan negatif 2, 3 dan negatif 3, dan seterusnya. Nah, katakanlah kotak ini bisa dimasuki oleh kotak yang ini ya, himpunan bilangan asli. Di mana artinya semua anggota himpunan bilangan asli pasti juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat, karena 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini itu emang anggota himpunan bilangan bulat juga. Tapi anggota himpunan bilangan bulat belum tentu merupakan anggota himpunan bilangan asli. Misalnya 0. 0 adalah anggota himpunan bilangan bulat, tetapi 0 bukan anggota himpunan bilangan asli. Begitu juga semua bilangan negatif. Semua bilangan negatif adalah anggota himpunan bilangan bulat, tapi dia bukan anggota himpunan bilangan asli. Dengan demikian, hanya kotak yang kecil ini bisa masuk ke kotak yang besar ini, tapi kotak yang besar tentunya tidak mungkin masuk ke kotak yang lebih kecil kan ya. Oke, nah berikutnya kotak yang isinya himpunan bilangan bulat ini bisa lagi dimasukkan ke dalam suatu kotak lainnya, kotak yang lebih besar lagi, yaitu disebut dengan kotak yang isinya adalah himpunan bilangan rasional, atau dinotasikan dengan huruf Q secara internasional yang merupakan simbol untuk quotient. Nah, ngomong-ngomong tadi himpunan bilangan bulat ini notasinya adalah huruf Z seperti ini, yang artinya itu adalah Zahlen, yang merupakan istilah bilangan dalam bahasa Jerman. Nah, secara internasional himpunan bilangan bulat dinotasikan dengan huruf Z ini. Jadi kalau nanti melihat huruf Z seperti ini, itu artinya adalah himpunan bilangan bulat. Kalau N-nya seperti ini, itu artinya adalah himpunan bilangan asli. Kalau Q-nya seperti ini, itu artinya adalah himpunan bilangan rasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan bilangan rasional? Nah, saya akan ke slide setelahnya dulu. Nah, himpunan bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Jadi A dan B ini adalah anggota himpunan bilangan bulat, berarti A dan B ini tidak boleh bilangan berkoma ya. Oke, dimana dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0, karena B itu penyebut. Jika penyebut sama dengan 0, maka pembagian dengan 0 itu kan hasilnya tak terdefinisi. Nah, itulah yang dimaksud dengan himpunan bilangan rasional. Nah, jadi, Nah, jadi himpunan bilangan bulat ini bisa dimasukkan ke dalam himpunan bilangan rasional. Kenapa? Karena semua anggota bilangan bulat ini juga bisa dikatakan merupakan anggota himpunan bilangan rasional. Misal, kita ambil contoh negatif 4.
Negatif 4 ini merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Tapi dia juga bisa dikatakan sebagai anggota himpunan bilangan rasional. Kenapa? Karena negatif 4 ini bisa dituliskan dalam bentuk A per B atau bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, yaitu negatif 4 sama dengan negatif 8 per 2 atau sama dengan 12 per negatif 3. Karena kan negatif 8 bagi 2 kan emang nilainya sama dengan negatif 4 ya. Atau 12 per negatif 3. 12 bagi negatif 3 kan emang sama dengan negatif 4 juga. Nah, ada tak hingga banyaknya ekspresi pecahan dari nilai negatif 4. Misalnya, kalau di sini negatif 8 per 2 bisa juga 8 per negatif 2. Itu juga nilainya bakalan negatif 4 kan ya. Makanya semua anggota himpunan bilangan bulat ini termasuk juga merupakan anggota himpunan bilangan rasional. Jadi kotak yang isinya himpunan bilangan bulat bisa masuk ke kotak yang lebih besar ini. Tapi, apakah anggota bilangan rasional itu bisa dikatakan juga apakah semua anggota himpunan bilangan rasional bisa dikatakan juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat? Nah, tadi kan saya sudah ilustrasikan dengan kotak ya. Logikanya, kotak yang lebih besar tentu tidak bisa masuk ke dalam kotak yang lebih kecil kan ya. Nah, di sini kan ilustrasinya himpunan bilangan rasional adalah kotak yang lebih besar daripada kotak himpunan bilangan bulat. Berarti tidak bisa kita katakan semua anggota himpunan di dalam ini bisa dimasukkan ke dalam ini. Misalnya, tidak bisa ya. Misalnya nih, 3 per 2. 3 per 2 itu kan bilangan rasional ya, karena pembilangnya yaitu 3, penyebutnya 2. 3 dan 2 kan sama-sama bilangan bulat. Jadi 3 per 2 itu adalah bilangan rasional. Tapi apakah 3 per 2 himpunan bilangan bulat? Tidak, karena 3 per 2 itu sama dengan 1,5 atau tidak habis dibagi. Oleh bilangan yang tidak habis dibagi itu bukan termasuk himpunan bilangan bulat. Nah, itu merupakan salah satu contoh atau salah satu pembuktian kenapa kita bisa katakan bahwa kotak yang besar ini atau kotak yang isinya himpunan bilangan rasional itu tidak bisa masuk ke dalam kotak ini, himpunan bilangan bulat. Karena ada loh anggota himpunan bilangan rasional yang tidak bisa dimasukkan ke dalam himpunan bilangan bulat. Misalnya 3 per 2 tadi, atau negatif 5 per 2, atau negatif 7 per 3, dan sebagainya. Nah, apalagi ini ya. Oke, apakah semua himpunan bilangan asli juga merupakan anggota himpunan bilangan rasional? Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi ini, bisa dong ya, karena kan dia kotak yang lebih kecil. Tentunya bisa masuk ke dalam kotak yang ini. Nah, semua anggota himpunan bilangan asli ini merupakan bilangan rasional juga. Misal, 1. Apakah 1 bisa dituliskan dalam bentuk pecahan ini? Bisa. Misalnya, 1 boleh kita tuliskan atau bisa kita tuliskan dalam bentuk 2 per 2. Atau kan 2 per 2 itu kan artinya 2 bagi 2 yang nilainya adalah 1. Atau 1 bisa juga dituliskan sebagai 10 per 10 dan sebagainya. Makanya dikatakan himpunan bilangan asli juga merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional. Nah, kemudian ada lawan dari himpunan bilangan rasional ini, yaitu disebut dengan himpunan bilangan irasional. Apa itu himpunan bilangan irasional? Yaitu bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk A per B. Jadi dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk A per B. Oke. Nah, bilangan irasional ini karena dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, pastinya nanti dia akan berbentuk bilangan berkoma. Oke, ciri-ciri dari bilangan irasional itu adalah, kan dia pasti bilangan berkoma. Nah, angka di belakang komanya itu ada tak hingga banyaknya atau tidak berhenti, dan tidak pula berulang angkanya. Misalnya nih, di sini nanti akan ada disampaikan ya, misalnya 1,235360,1 dan seterusnya. Jadi dan seterusnya itu tidak berhenti angka belakang komanya, tapi dan dia tidak pula berulang atau tidak ada pengulangan angka. Nah, itu disebut dengan himpunan bilangan irasional. Nah, tidak ada hubungan antara bilangan irasional dengan himpunan bilangan rasional. Maka ketika disajikan, dia berbentuk terpisah begini, dua kotak yang tidak bisa digabungkan sama sekali. Oke. Nah, kemudian himpunan yang paling luar yang bisa digunakan untuk memasukkan
kedua kotak besar ini adalah himpunan bilangan real. Jadi himpunan bilangan real itu apa sih? Yaitu semua bilangan yang merupakan bilangan rasional dan juga yang merupakan himpunan bilangan yang juga merupakan bilangan irrasional. Jadi himpunan bilangan real inilah yang paling luas atau induknya. Dimana dari kotak ini kita bisa katakan bahwa himpunan bilangan real terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irrasional. Makanya dituliskan klasifikasinya seperti ini.